Kenal juga nggak pernah. Datang-datang mau minta. Macam apa? Datang nemuin Tuhan setahun 2 kali. Idul Fitri, doang Idul Adha. Doa cerewet banget. Apa aja diminta. Saudara hadirin, bagaimana doa akan kabul, permohonan akan dijawab? Jikalau kita jauh dari Allah, kita kenal Allah, haknya untuk disembah, kewajibannya untuk menyembah, tidak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita lalu menjadi mati. Padahal mengenal Allah, setelah mengenalnya, mengadakan pendekatan kepadanya melalui ritual ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal pertama yang menyebabkan hati jadi mati. Kamu terlalu kenal Allah tapi tidak pernah menyembah kepadanya. Sama aja orang kerja kagak, habis bulan mau minta gaji. Karena kita jitak palanya. Macam apa? Kerja enggak, tahu-tahu datang mau minta gaji. Kerja dulu yang baik, habis bulan baru. Enggak diminta pun memang sudah ada jatahnya. Ibadah dulu kita kepada Allah. Soal Allah memberikan karunia kepada kita, itu hak Allah. Apabila kita dekat dengannya, ibadah yang kita laksanakan benar, karunia itu akan datang kepada kita. Saudara-saudara, yang kedua yang menyebabkan hati jadi mati, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kamu baca Al-Qur'an tapi ajarannya tidak pernah kamu amalkan. Kamu baca Quran tapi isinya kamu injak-injak. Sehingga ada peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Iza azzamat ummatid dunya wa fi riwayatin dinaron wa dirhaman nuzi'at minha haibatul Islam. Wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat 'alaihim barakatul wahyi. Wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah." 3 peringatan keras tapi yang merupakan gejala penyakit kita umat Islam diperingatkan oleh Nabi kita. Pertama, iza azzamat ummatid dunya. Apabila umatku telah terlalu mengagung-agungkan dunia. Apabila umatku telah jatuh menjadi umat yang materialistis. Segalanya diukur dari sudut keduniaan saja. Nuzi'at minha haibatul Islam. Maka akan dicabutlah dari mereka kehebatan agama Islam. Hilang kehebatan Islam apabila kita jatuh menjadi umat pengagung dunia, penyembah materi. Nilai kita, keberadaan kita tidak dihargai orang lain. Orang memandang kita remeh saja. Orang Islam gak ada apa-apanya, bayar aja. Bisa dibeli, bisa diatur, bisa dikerjain, garap saja. Nuzi'at minha haibatul Islam. Hilang dari mereka kehebatan Islam ini. Kenapa? Mereka telah mengagungkan dunia dan menjadikannya sebagai tujuan. Padahal dunia cuma alat. Materi cuma alat. Harta cuma alat. Yang kedua, wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat 'alaihim barakatul wahyi. Apabila telah ditinggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka hilanglah keberkahan wahyu. Ini yang ada hubungannya dengan masalah kita. Kita baca Quran, kita tidak amalkan isinya. Bagaimana hati tidak jadi mati? Amar ma'ruf dan nahi munkar ditinggalkan orang, hilang keberkahan wahyu. Pada saat itu boleh jadi Quran ada, tapi cuma tinggal tulisan saja. Islam ada, cuma tinggal sekedar nama saja. Diseminarkan, disimposiumkan, dimuktamarkan, tapi tidak dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari.
Apabila amar ma'ruf dan nahi munkar telah ditinggalkan orang, hilang keberkahan Quran. Akibatnya apa? Apabila amar ma'ruf tidak lagi digalakkan orang, nahi munkar tidak dilaksanakan orang, lalu orang menilai sesuatu menurut seleranya sendiri. Mana yang ma'ruf, mana yang munkar, tidak ada lagi patokan utama. Kalau baik kata otaknya, dia kerjakan. Tidak baik menurut otaknya, dia tinggalkan. Agamanya adalah otak, berhalanya adalah akal. Akhirnya umat kehilangan pedoman. Tidak lagi jelas mana batas yang ma'ruf, mana batas yang munkar. Dalam kondisi sedemikian, akhirnya akan terjadi penjungkiran nilai. Paling celaka nantinya, yang ma'ruf malah dianggap munkar, yang munkar malah menjadi ma'ruf. Peringatan ketiga dari Nabi, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Apabila umatku sudah saling berbantahan, apabila umatku sudah saling caci memaki, saqatat min ainillah, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hilang wibawa umat yang sudah saling mencaci maki, saling menjatuhkan, saling gasak, gesek, gosok. Justru agama menganjurkan kita ini saling asah, asih, asuh. Kadang yang kita praktekkan kita ini saling gasak. Yang kedua, saling gesek. Yang ketiga, saling gosok. Gasak, gesek, gosok. Kacau kita ini. Saling gasak, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Saling gosok, fitnah sana, fitnah sini. Saling gesek, sikut kiri, sikut kanan. Tidak peduli orang lain luka dan sebagainya. Yang penting dia bisa nangkring. Jatuh kita dalam pandangan Allah apabila umat sudah saling mencaci maki. Maka kita kembali kepada persoalan, hal kedua yang menyebabkan hati jadi mati, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kita baca Al-Quran tapi ajarannya nyaris tidak kita amalkan di dalam kehidupan kita. Akibatnya hati lalu jadi mati. Itu yang kedua. Yang ketiga yang menyebabkan hati jadi mati dan doa tidak terjawab, idda'aitum annakum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lam ta'malu bi sunnatihi. Kamu mengaku, kamu memproklamirkan diri sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi sunnahnya tidak pernah kamu amalkan. Malahan perkembangan paling akhir bukan saja tidak mau mengamalkan sunnah, malah mengingkari sunnah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita. Sebagai manusia dia bisa salah. Dan ternyata hadis banyak yang palsu. Yang otentik cuma Quran. Selebihnya adalah sejarah. Tidak ada itu sunnah. Langsung saja kepada Quran. Oh, hadis itu bukan sumber hukum. Oh, tidak perlu mengamalkan sunnah. Saudara-saudara kaum muslimin, mengaku kita umat Nabi, tapi sunnahnya kita campakkan, tidak kita amalkan. Setelah tidak kita amalkan, kita campakkan. Setelah kita campakkan, kita ingkari pula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana hati tidak jadi mati? Kalau siang malam kita memproklamirkan diri sebagai umat Nabi Muhammad, sementara sunnahnya kita campakkan, kita abaikan dan kita ingkari dia, sunnah itu. Padahal jikalau sekarang kita mengenal Islam, jikalau kita sekarang mengerti halal haram, tahu hak batil, bisa memilah dan memilih antara yang ma'ruf dengan yang munkar, itu utamanya adalah karena jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dari generasi ke generasi dilanjutkan oleh para sahabat, oleh tabi'in, oleh tabi'it tabi'in, terus oleh para ulama-ulama sampai kepada kita sekarang ini. Walaupun beliau hanya berfungsi sebagai penyampai,
tapi kepribadiannya dijadikan model oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kita melaksanakan kehidupan beragama.